Oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini saya memegang unit Pipo ini Y30 ataupun Y30i ya. Kondisi yang saat ini saya terima ini mati total, tidak ada respon kehidupan sama sekali ya, kondisi mati. Dan ini keterangannya mati sesaat setelah dipasang jack 3,5 mm dari lubang headset, kemudian mati. Ini perbaikan sebelumnya mungkin di area power. Kalau CPU sih masih utuh ya, untuk lemnya ini masih ada, masih belum terbongkar untuk area CPU dan MMC nya. Perbaikan ini hanya sebatas di area power saja. Saya coba analisa untuk arus kerjanya terlebih dahulu untuk memastikan kerusakan sebenarnya yang terjadi di arus power supply ya. Saya coba pasang power supply ke mainboard. Ini sudah saya pasang. Untuk power on nya ini ada di pinggir, dan ini bergetar di 0,1 setelah on ya. Kalau posisi off ini tidak short, ini shortnya setelah on, tombol on ditekan lalu dia bergetar. Kasus yang umum terjadi dimana beban power setelah on itu sangat berat ya, ataupun ada short setelah on. Yang kerusakan ini sering saya temui memang akibat salah colok jack speaker ya, jadi menyebabkan unit tembus di CPU nya juga. Kasus ini sering ditemui di seri MediaTek dan Qualcomm ya. Kalau di Qualcomm di 9817, kalau di MediaTek seri 6765P itu sering kejadian kasus seperti ini ya. Maka dari itu saya dalami untuk kasusnya dan saya masuk ke tahap perbaikan saja. Mudah-mudahan unit masih bisa tertangani. Oke, kita masuk ke tahap perbaikan. Di sini saya telah mendalami kerusakan pastinya ya, tidak ujuk-ujuk bongkar IC CPU saja, yang mana pendalaman ke sumber shortnya. Di sini saya menemukan sumber shortnya itu ada di P-Main, yang sumbernya ini dari CPU MT6765P ini, yang mana dia short di kapasitor di pinggir. Untuk menganalisanya saya ukur area kapasitor yang berhubungan dengan CPU, jalur dari P-Main, sumbernya dari IC power ya, yang mana dia short dan tegangan tidak berjalan, tersendat, yang diakibatkan oleh IC CPU ini yang rusak. Untuk pelepasannya saya kupas dulu untuk lem pinggir CPU agar tidak menempel dengan komponen-komponen kecil di sekitarnya ya, agar pada saat pengangkatan tidak ikut terlepas. Untuk kapasitor yang ataupun resistor yang menempelnya ya. Dan untuk suhunya di sini saya gunakan suhu 310 dengan angin di strip 2 kalau di blower standar ya. Gunakan pisau untuk mencongkel secara perlahan, dan ini CPU nya sudah terangkat secara sempurna. Lanjut ke tahap
proses pembersihan sisa lem dan timah. Ini menggunakan jenis lem resin gel ya, ataupun resin bening, bukan resin hitam seperti pada pipo sebelumnya ya. Untuk resinnya ini resin bening, tapi untuk tingkat kekerasannya ini lumayan cukup keras, jadi bersihkan secara perlahan. Gunakan Godwick yang berkualitas biar pengangkatan sisa timahnya bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Untuk meratakannya di sini saya menggunakan pisau ini seri 08 ya. Kalau dari mereknya ini saya ambil merek Sunshine untuk mata pisaunya. Bersihkan secara perlahan, jangan sampai ada komponen yang terangkat. Dan di sini untuk pergantiannya saya gunakan CPU dari cabutan Pipo Y12S dengan seri MT6765P dengan ekor CB ya. Ini saya gunakan CPU cabutan dikarenakan yang ada stoknya yang ini. Bisa diganti dengan CPU-nya juga. Dengan CPU-nya tentunya pengerjaan sama seperti ini ya. Kalau pakai cabutan yang bekas sih tinggal kita bongkar, rebal lalu pasang. Yang new juga pengerjaannya sama, tidak ada perlakuan yang berbeda. Gunakan plug secukupnya untuk area pin BGA, lalu pasang dengan hati-hati dan pastinya harus sepresisi mungkin. Jangan sampai terbalik ataupun jangan sampai tinggi sebagian ya. Gunakan suhu standar pada saat pembongkaran tadi. Dan untuk menambahkan plug, tambahkan plug secukupnya biar tidak melebar kemana-mana. Dan tentunya kita pada saat pembongkaran ataupun pemasangan ini dipastikan kita sebagai sebagai eksekutornya dipastikan bisa ya. Mungkin begitu saja. Pemasangan selesai, kita lanjut ke uji fungsi, ke uji unit ya, bukan ke uji fungsi. Dan oke, setelah tadi saya lakukan analisa ya, saya dalami kerusakan di unit Pipo Y30 ini dengan nomor serinya PD1987BFEXM ya. Ini serinya ada di sini, yang mana ampernya tadi itu sempat naik tinggi setelah ditekan power on ya. Penelusuran mendalam saya lakukan dan mendapatkan memang unit ini rusak di CPU nya. CPU dengan seri MT6765P dengan ekor CB ini ya. Ini ada dua seri, ada yang WB, ada yang CB ya untuk seri ini. Untuk seri CPU nya, jadi upayakan ganti dengan seri sama dengan CB. Untuk CPU nya mana tadi ya? Oh ini CPU nya, ini sama CB semua. Yang digunakan ataupun yang dipasangkan di Pipo ini tidak saya pasang CPU new ya, dikarenakan stok yang ada di sini pakai cabutan Y12S dengan seri sama ini MT6765P juga dengan ekor CB dari Y12S ya. Kalau dari Y12 biasa 6762P, jadi beda. Untuk pergantian CPU only di sini saya tidak mengganti dengan IMMC ya, bahkan ini IMMC tidak saya bongkar, tidak saya apa-apakan, filenya pun ini masih utuh, masih aslinya. Dan untuk IMMC nya ini dia menggunakan Micron, serinya JJ16186 dengan
kapasitas. Kalau yang kayak gini nih 4/64 GB. Untuk eMMC nya sendiri tidak saya lakukan pembongkaran, ini saya biarkan saja, dikarenakan kalau untuk seri Pipo ya, intinya di MediaTek, kalau ganti CPU dengan cabutan seri yang sama itu pasti bisa tanpa harus dilakukan flashing. Kalau di seri Pipo ya, kalau kerusakannya ada di CPU, beda lagi sama kerusakan di eMMC, itu harus melakukan metode flashing ulang, dikarenakan data aslinya ini ada di eMMC dan eMMC ini harus diganti firmware-nya dengan firmware yang baru, mungkin begitu. Dan di sini saya lakukan langsung ke tahap pengujian saja. Setelah pergantian CPU ini, saya uji lagi via arus power supply, dan harusnya ini sudah normal ya untuk arus ampernya, dikarenakan yang CPU tadinya itu tidak bisa on ataupun short setelah ditekan power on ya. Yang ini saya coba pasang kembali untuk power supply nya. Ini power supply saya pasangkan, dan ini saya on kan, saya tekan on ya, dan ini ampernya sudah bergoyang naik turun di 0,1 ampere sampai 0,2 ya, yang tertinggi. Yang tadinya diam di angka 0,2 sekarang sudah bergerak bisa naik turun. Ini menandakan arus ampere ataupun kerja IC power sudah ada perkembangan ya. PCC sudah berjalan tidak mandek, yang tadinya terhambat di ampere 0,2, yang mana perbaikan ini harusnya sudah bisa normal sih, karena memang melihat dari ampere meter sudah normal. Ini saya pasang ke LCD untuk menguji pastinya ya, harusnya unit bisa langsung menyala seperti pada kasus-kasus yang saya tangani ganti CPU only di seri Pipo MediaTek, unit harus bisa nyala. Di seri Mi juga sama, di Redmi ya. Dan ini unit bisa langsung menyala ya. Kita lihat apakah dia bakalan langsung masuk menu. Nggak akan mungkin bisa, dikarenakan dia akan minta mereset ya. Oh ya, ini dia mentok di recovery mode. Kita clear data terlebih dahulu untuk membersihkan file sebelumnya ya. Untuk file sebelumnya harus di clear all data dulu biar si firmware kembali fresh dan bisa masuk ke menu utama lagi. Ini sudah di format dan saya restart. Saya tunggu sampai dia masuk ke pilihan bahasa. Dia sudah masuk ke booting yang kedua. Ini lumayan agak lama ya, jadi kita tunggu saja. Ini dia sudah bisa masuk ke pilihan bahasa ya, artinya perbaikan sudah selesai, pergantian CPU tanpa mengganti ataupun tanpa merubah data dari isi eMMC ya. eMMC ini masih aslinya. Saya next sampai dengan selesai. Dan selesailah sudah, unit sudah bisa masuk ke menu utama sekarang ya. Ini saya langsung cek aja ke pengaturan, ke tentang ponselnya. Ini RAM dan penyimpanan, dia menggunakan 4/64 GB ya. Dan untuk versinya ini versi Pipo 2019 ataupun Pipo 2019, dengan ini IMEI masih utuh ya, sama, tidak berubah dikarenakan ini masih aslinya. Dengan versi perangkat lunak ini PD19871F. Ini Pipo Y30. Untuk WiFi, Bluetooth ini on normal ya.
Jadi kesimpulannya unit sudah bisa normal dengan pergantian CPU only cabutan dari Pipo Y12S tanpa mengganti ataupun merubah data eMMC ya. Yang kasus awalnya ini short setelah ditekan power on. Dan ini saya lengkapi dulu untuk keseluruhan partnya. Ini saya pasangkan dan saya masuk ke uji fungsi. Dan ini unit sudah saya lengkapi semua ya, keseluruhan partnya sudah saya pasangkan. Saya uji mulai dari kamera. Untuk kamera ini kamera depan, untuk kamera belakang, cek. Untuk perekam suara normal ya, fungsi keseluruhan kamera normal, beralih ke perekam suara, cek. Untuk perekam suara normal ya. Untuk kompas ini jalan nggak? Untuk kompas ini normal ya. Untuk jaringan ini 4G keluar. Saya cek untuk panggilan darurat untuk mengecek sinyal 8G nya. Ini earpiece normal suaranya. Dan ini untuk speaker utama normal. Untuk WiFi dia on, tadi sudah saya sambungkan. Untuk WiFi terhubung ya. Dan mungkin semua sudah saya cek. Dan unit pun sudah normal tanpa ada minus. Ini charging normal ya. Dan mungkin demikianlah dengan masuknya mati total X service ya, yang servisnya itu hanya dibongkar-bongkar saja. Perbaikan di area CPU yang mana harus short sesudah on ya, bukan sebelum on. Setelah didalami bukan di area power, yang jadi masalahnya penyebab utamanya ada di CPU ini, CPU-nya. Dan MT6765P menjadi tersangka utama. Saya ganti CPU only dengan tanpa merubah data IC eMMC ya, hanya memformat saja. Mungkin begitu, kurang dan lebihnya silahkan koreksi di kolom komentar. Video ini saya tutup, sekian dan terima kasih. Pipo Y30i, Y30 sama ya, CPU dari Pipo Y12S.